Apakah saudara mengetahui bahwa sebagaimana saudara terangkan kemarin bahwa saudara eh, mendengar bahwa istri saudara dilecehkan? Begitu. Di tanggal 7 belum yang mulia. Jadi di tanggal 7 saudara tidak tahu peristiwa di Magelang itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Kapan saudara tahu bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap istri saudara? Saya mengetahui di tanggal 8 pada saat istri saya kembali dari Magelang. Pada saat istri saudara kembali dari Magelang. Sebelumnya ada komunikasi antara saudara dengan istri saudara di antara tanggal 7 sebelum kedatangan itu. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di jam 23 di tanggal 7 istri saya menelpon ke saya dalam kondisi menangis dan suaranya seperti berbisik-bisik. Istri saya menyampaikan bahwa Pak Yosua kurang ajar dengan saya. Dia masuk ke kamar. Saya kemudian kaget. Saya sampaikan, kurang ajar apa? Sudah Pak, saya akan kembali besok. Nanti akan saya jelaskan di Jakarta. Papa jangan hubungi ADC yang lain karena saya takut. Selanjutnya saya sampaikan, saya akan menjemput kamu di Magelang. Tidak usah Pak, nanti akan terjadi sesuatu ke saya. Atau kalau gitu saya hubungi Polres untuk pengamanan ke kamu. Kemudian istri saya menyampaikan, sudah Pak, saya situasi sudah tenang di sini, Kuat dan Ricky sudah tidur di tangga. Besok pagi-pagi saya akan kembali ke Jakarta. Pada saat sama yang saudara ketahui bahwa di Magelang ada 3 ajudan saudara di sana bersama 2 orang ART, betul ya? Betul yang mulia. 3 orang ajudan ini sudah mengikuti Anda sejak lama, kecuali Richard. Betul yang mulia. Ketika saudara mendapatkan berita dari istri saudara tentang kekurang ajaran dari korban, sebagaimana saudara sampaikan tadi, apa yang terbersit dan itu di pikiran saudara? Saya tidak terpikir akan sefatal sebagaimana yang disampaikan istri saya di tanggal 8 yang mulia. Oke. Selanjutnya tanggal 8 saudara pagi mengikuti kegiatan masuk kantor sebagaimana biasa dan dijadwalkan saudara mau mengikuti bulu tangkis dengan pimpinan. Betul yang mulia. Itu yang saudara sampaikan dan saksi kemarin menyampaikan seperti itu. Tetapi kemarin Cuk Putranto juga menyampaikan selaku korspri saudara menyampaikan bahwa ada yang nggak fokus pada saat saudara memimpin rapat yang sedianya membahas mengenai Brotoseno. Betul? Pada saat ANEF di Biro Provos yang mulia. Ya, pada saat ANEF di Biro Provos. Di situ kemarin diterangkan saudara tidak fokus. Apakah itu saudara sudah mendengar peristiwa di Magelang? Belum yang mulia. Saya tidak fokus karena saya harus memimpin rapat dan harus mempersiapkan bahan. Di samping itu pagi istri saya sudah menelpon juga bahwa akan kembali ke Jakarta. Saudara diketahui sebagaimana CCTV kemarin pukul 15 kurang lebih 15.00 saudara sudah berada di rumah saudara di Saguling. Betul yang mulia. Betul, sebelumnya saudara sempat mampir di kediaman saudara di Jalan Bangka untuk mengambil raket. Betul yang mulia. Betul. Saat saudara tiba di Saguling, saudara belum tahu kapan di mana posisi istri saudara dan bagaimana sudah tiba atau belum? Belum yang mulia. Tapi saudara tahu bahwa istri saudara belum datang? Tahu karena kendaraan istri saya belum ada yang mulia. Oke. Selanjutnya apa yang saudara lakukan di Saguling pada saat saudara belum datang, istri saudara belum datang? Setelah tiba saya ke ruang kerja di lantai 2 melaksanakan swab antigen karena apabila ada kegiatan dengan pimpinan Polri, swab antigen itu harus dibawa. Kemudian saya menandatangani berkas putusan KKEPPK karena harus dikeluarkan 3 hari pasca sidang dilakukan yang mulia. Oke.
Tidak lama setelah saudara datang, sebagaimana kita ketahui di CCTV, istri saudara datang bersama rombongan. Betul yang mulia. Saudara apakah tahu bahwa keberadaan rombongan itu membawa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Pada saat itu saya tidak tahu yang mulia, namun perlu saya jelaskan bahwa dalam protokoler kegiatan pejabat utama mereka sudah tahu siapa yang harus berangkat, siapa yang harus mendampingi atau kegiatan apa yang harus mereka lakukan, sehingga saya tidak perlu lagi karena sudah 1,5 tahun saya menjabat Kadipropam itu sudah berjalan yang mulia. Oke, tadi saudara mengatakan sudah ada protokol. Boleh dijelaskan mengenai protokol itu sendiri? Seperti setiap ada kegiatan, Korspri biasanya atau ADC itu sudah menginformasikan kepada masing-masing ADC di mana tujuannya, siapa yang mendampingi, perlengkapan yang harus dibawa, dan rute yang harus dilalui oleh mereka yang mulia. Seperti itu. Demikian yang protokolnya. mulia. Oke. Pertanyaan saya kemudian adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi sebelumnya, termasuk terdakwa sendiri menerangkan, terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, bahwa mereka adalah bertugas di Magelang. Tetapi kalau saudara tadi menyampaikan sudah ada protokolnya, kenapa mereka ikut ke Jakarta? Pasti kenapa mereka ikut ke Jakarta kan saya tidak bisa menyampaikan karena mungkin pendapat saya yang mulia. Tetapi kalau boleh saya berpendapat bahwa kemungkinan mereka menganggap bahwa istri saya harus kembali, sehingga mereka yang di Magelang itu harus mendampingi. Itu pendapat saya, tapi mungkin keterangan dari mereka seperti apa yang mulia. Tadi saudara mengatakan sudah ada protokolnya dan bagaimana harus mereka melaksanakan tugasnya sehari-hari, berkoordinasi dengan para ajudan sebagaimana. Nah, sementara protokol mereka sendiri kan sudah jelas bahwa untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal adalah mendampingi anak-anak saudara selama belajar di Magelang, kan begitu ya? Demikian yang mulia. Tetapi pada saat yang sama, kenapa sudah ada terdakwa Richard Eliezer dan juga korban Joshua yang mendampingi istri saudara, termasuk ART Susi, tapi kenapa mereka Ricky dan Kuat Ma'ruf ikut mendampingi? Apakah memang mereka melanggar protokol atau ada perintah untuk ikut mengawal istri saudara berangkat ke Jakarta? Kalau perintah, saya tidak memberikan perintah ke mereka. Kalau ditanya pendapat saya, pasti Ricky sudah mengetahui bahwa ini situasi di sana, sebagaimana keterangan saksi-saksi kemarin bahwa istri saya ini pulang mendadak yang mulia. Ada peristiwa di sana. Itu kemungkinan, tapi saya kemungkinan. Kan tidak bisa Karena menyampaikan. kemarin dalam keterangannya terdakwa Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia mendapatkan perintah oleh istri saudara untuk ikut berangkat, kemudian dia menghubungi Kuat Ma'ruf untuk ikut mendampingi dan membawa mobil istri saudara. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah saudara mengetahui hal ini? Saya tidak mengetahui yang saudara tidak mengetahui. Oke. Kemudian saudara bertemulah dengan istri saudara saat itu. Kapan istri saudara menceritakan tentang pelecehan seksual yang saudara terangkan? Pada saat tiba, istri saya menghampiri saya di ruang kerja, menyampaikan saya sudah tiba. Saya sampaikan, kamu mau cerita apa? Saya makan dulu, nanti kita bicara di lantai 3. Kemudian saya naik ke lantai 3, istri saya makan. Setelah itu selesai makan, istri saya naik ke ruang lantai 3. Kemudian menceritakanlah kejadian di Magelang yang bukan pelecehan tapi lebih fatal dari itu yang mulia. Bukannya pelecehan, tapi menurut saudara lebih fatal dari itu. Kemudian waktu itu saya emosi, saya marah. Kemudian saya tidak perkirakan bahwa
ini akan terjadi sefatal itu. Kalau itu saya diceritakan semalam, pasti saya akan jemput semalam yang mulia. Akhirnya kemudian saya harus meminta pertanggungjawaban ajudan yang menjaga keluarga saya di sana. Saya panggillah waktu itu Ricky Rizal untuk naik ke lantai 3. Oke. Saudara, dalam jejak karir saudara sebagai polisi beberapa kali menduduki jabatan di Reskrim, bahkan pernah menjadi Direkrimum ya di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya wakil direktur ya. Wakil direktur, artinya pengalaman saudara sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni, betul ya? Betul yang mulia. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali yang mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya yang mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini yang mulia. Laporan hasil psikologi forensik saudara menerangkan bahwa latar belakang saudara yang menyebabkan emosi saudara yaitu salah satunya Sirina Pace. Betul itu? Demikian yang mulia. Saat saudara emosi sebagai saudara terangkan tadi, kemudian saudara beranggapan mengenai harga diri, begitu ya kalau tidak salah, Sirina Pace? Sepertinya seperti itu. Seperti itu. Kapan mulai timbul niat untuk menghabisi korban? Saat itu saya belum berniat untuk menghabisi korban dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu. Saya cuma mendengar cerita istri saya ini, saya terpukul sekali yang mulia. Saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu karena selama ini lancar-lancar semua perjalanan hidup dan karir saya bersama keluarga yang mulia. Setelah istri saudara bercerita dan saudara terpukul, saudara emosi, tidak lama kemudian saudara memanggil terdakwa Ricky Rizal. Betul? Betul yang mulia. Berapa lama saudara putuskan itu sampai akhirnya memanggil Ricky Rizal? Waktu tetapnya saya tidak tahu, tidak ingat yang mulia. Ingat. Oke. Saat saudara memanggil Ricky Rizal, apa yang saudara sampaikan kepada Ricky Rizal? Sebagaimana keterangan saya kemarin, yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban dia yang harus mengawal keluarga saya di sana yang mulia. Yang pertama saya tanyakan adalah apakah ada kejadian apa di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu Bapak. Terus saya sampaikan, kamu tidak tahu kalau ibu dilecehkan di sana oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu komandan. Saya waktu itu emosi dan marah karena harusnya mereka yang bisa menjaga keluarga saya. Saya sudah memperhatikan mereka, saya sudah mencoba menganggap sebagai keluarga. Akhirnya kemudian saya minta dia untuk membackup saya pada saat saya akan konfirmasi ke Yosua terkait dengan peristiwa itu. Nah, saya sampaikan juga bahwa kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak enggak? Ricky kemudian tidak siap untuk membackup saya yang mulia. Akhirnya saya waktu itu kecewa. Nah, saya juga bingung siapa yang bisa membackup saya untuk melakukan konfirmasi ke Yosua yang mulia. Setelah Ricky tidak siap, kemudian saya minta untuk memanggil Richard yang mulia. Karena Richard
adalah salah satu ajudan yang juga berangkat ke Magelang. Oke. Saya pertanyakan kembali bahwa sesuai fakta persidangan yang ada selama ini, yang disampaikan mengenai tadi saudara mengatakan pelecehan seksual ataupun lebih dari yang pelecehan seksual itu, dari para saksi maupun para terdakwa mulai dari Ricky Rizal hingga Kuat Ma'ruf termasuk Eliezer, mereka tidak ada yang mengetahui peristiwa itu. Kemudian yang di persidangan mengenai peristiwa adanya pelecehan seksual atau yang saudara mengatakan tadi adalah lebih daripada pelecehan seksual itu hanya diterangkan oleh istri saudara sendiri dan saudara. Sehingga sampai hari ini kami bingung, dan di beberapa keterangan saksi mengatakan saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Bisa saudara terangkan? Terkait dengan penjelasan istri saya di lantai 3 itu saya yakini kebenarannya yang mulia. Karena istri saya tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu. Apa gunanya buat dia? Nah, terkait dengan keterangan ilusi itu yang dijelaskan oleh saksi Sugeng Putut, itu saya sampaikan itu tidak usah dijelaskan karena untuk memuluskan cerita saya yang tidak benar yang mulia. Itu ya alasan demikian saudara. Yang mulia. Jadi keterangan saksi dari Sugeng Putut yang mengatakan ketika saudara mengatakan itu ilusi hanya untuk membenarkan skenario saudara. Demikian yang mulia. Begitu karena ya. Skenario saya mulai dari Duren 3 yang mulia. Dimulai dari Duren 3. Oke. Bisa saudara terangkan apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Richard Eliezer? Setelah Richard Eliezer naik, saya menyampaikan hal yang sama kepada Richard. Sebagai ajudan, apakah kamu mengetahui kejadian di Magelang? Dia juga tidak menjawab, tidak mengetahui yang mulia. Saya waktu itu masih emosi dan marah. Kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga? Karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan, tapi justru ini terjadi kepada istri saya. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap Bapak. Selanjutnya saya perintahkan untuk, ya kamu turun aja. Dari keterangannya terdakwa Richard di persidangan kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saudara sempat menanyakan di mana keberadaan senjata dari korban, dan saudara memerintahkan kepada terdakwa Richard untuk mengambilnya. Waktu itu saya tidak terpikir terkait dengan senjata korban, jadi keterangan Richard waktu menjadi saksi saya pun sudah saya bantah yang mulia. Artinya menurut saudara itu tidak benar? Demikian yang mulia. Tidak benar, oke. Selanjutnya saudara mengatakan, terdakwa Richard juga mengatakan bahwa saudara memberikan amunisi kepada terdakwa Richard dalam rangka membantu saudara atau membackup saudara untuk menembak Joshua. Keterangan terdakwa Richard pun pada saat kesaksian saya sudah saya bantah yang mulia, karena saya tidak mungkinlah mengurusi masalah amunisi yang mulia. Oke. Kemudian saudara pada keterangannya terdakwa Richard di persidangan juga menerangkan pada saat saudara menemui Richard, terdakwa istri saudara, terdakwa Putri Chandrawati ikut mendampingi saudara. Keterangan di kesaksian Richard waktu itu pun sudah saya bantah yang mulia. Pada saat Ricky datang pun istri saya sudah saya perintahkan masuk ke kamar karena masih kondisi menangis waktu itu yang mulia. Keterangan terdakwa Richard pula juga menyatakan mengenai
saudara menerangkan bahwa ini akan buat skenario di Duren 3, ini akan dilaksanakan di Duren 3 dan akan dilaksanakan tembak-menembak. Skenarionya seperti itu. Bisa saudara jelaskan? Penjelasan tentang cerita yang tidak benar atau skenario itu saya jelaskan ke Richard setelah penembakan di Duren 3 yang mulia. Bukan di lantai 3 Saguling. Jadi saudara merasa bahwa itu tidak benar keterangannya terdakwa? Kami sudah membantah pada saat kesaksian yang bersangkutan yang mulia. Terus bagaimana ceritanya sampai harus ke Duren 3 kalau memang saudara membantah keterangan itu? Saya sudah sampaikan setelah istri saya berangkat untuk isolasi. Kemudian saya sampaikan ke istri saya bahwa ya sudah, kamu isolasi dulu, saya juga akan mendampingi Kapolri untuk olahraga bulu tangkis, nanti malam saya akan panggil Yosua. Kemudian istri saya berangkat. Nanti malam saya akan panggil Joshua. Itu yang saudara sampaikan? Demikian yang mulia. Terus saudara meminta istri saudara untuk? Istri saya menyampaikan bahwa akan isolasi. Sebagaimana kebiasaan dari keluarga kami. Oke. Selanjutnya pada saat isolasi saudara menyebutkan nggak siapa saja yang harus ikut isolasi? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ajudan dan ART ini sudah lama ikut kami, mereka sudah tahu siapa yang harus isolasi, siapa yang harus melakukan PCR yang mulia. Saya tidak lagi mengurusi siapa yang harus isolasi, siapa yang harus PCR yang mulia. Saudara tidak ikut ngurusi siapa yang melakukan isolasi dan yang harus melakukan PCR. Tadi saudara tahu bahwa istri saudara dikawal oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, terusan terdakwa Richard Eliezer, ART saudara Susi, dan Ricky Rizal serta korban Joshua. Saudara tahu itu? Saya tahu setelah kejadian yang mulia. Saudara tahu setelah kejadian? Setelah kejadian maksudnya boleh diterangkan? Setelah proses kejadian di Duren 3 itu yang mulia. Setelah kejadian proses di Duren 3 itu, pertanyaannya kemudian, saudara tahu mereka menggunakan mobil itu 2? Waktu datang saya belum mengetahui. Belum mengetahui, oke. Menjadi pertanyaan adalah, kalau saudara mengatakan bahwa istri saudara meminta untuk melakukan isolasi mandiri, dan seperti saudara terangkan tadi, bahwa nanti malam saya akan memanggil korban Joshua, kenapa yang ikut pergi untuk melakukan isolasi mandiri itu adalah mereka dan dilakukan menggunakan satu mobil? Terkait kenapa mereka harus ikut yang mulia, kembali saya sampaikan bahwa mereka ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalau dari luar kota pasti melakukan PCR dan isolasi. Siapa yang melakukan PCR, siapa yang tidak, saya tidak lagi mengecek yang seperti itu yang mulia. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Pertanyaan saya, kalau saudara mengatakan tadi protokol, kenapa Susi ditinggal? Itulah yang saya sampaikan yang mulia. Siapa yang ditinggal, siapa yang harus ikut, itu saya tidak mengurusi yang mulia. Betul, tetapi kan tadi saudara mengatakan sudah ada protokol sebelumnya, bahwa kebiasaan yang sudah berlangsung di dalam keluarga saudara dengan standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, ya kan? Bahwa mereka yang pulang dari luar kota harus melakukan isolasi mandiri. Tetapi fakta yang terjadi karena alasannya di rumah ada bayi. Saksi-saksi kemarin menjelaskan seperti itu, sehingga standar protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan kami tidak boleh untuk masuk ke dalam rumah utama kalau kami tidak melakukan isolasi mandiri, kan seperti itu. Sebagaimana keterangan saudara Kuat Ma'ruf, keterangan
Richard Eliezer maupun Ricky Rizal menyampaikan bahwa mereka berada di dalam rumah Duren 3 dan melakukan tugasnya masing-masing, kecuali korban. Istri saudara diantar oleh terdakwa Kuat Ma'ruf menuju kamar, kemudian Richard Eliezer naik ke atas untuk berdoa, kemudian Ricky Rizal nunggu di luar bersama korban. Tidak lama setelah itu, saudara datang. Saudara tahu peristiwa ini? Pada saat keterangan saksi baru saya mengetahui kegiatan-kegiatan mereka, yang mulia. Pada saat keterangan saksi baru saudara mengetahui. Kapan saudara melihat korban? Kan saudara tadi mengatakan saya mau bulu tangkis, tetapi ketika saudara datang menuju Duren 3, kelihatan di CCTV kemarin kita lihat bersama, mobil sudah berhenti tetapi yang turun hanya Adan Romer. Saudara, ketika mobil saudara maju lagi baru saudara turun. Bisa saudara terangkan itu? Pada saat berangkat dari Saguling, saya masih teringat dan emosi terkait dengan cerita yang disampaikan atau peristiwa yang dialami oleh istri saya. Pada saat memasuki kompleks Polri, saya melihat Yosua di depan carport waktu itu. Saya perintahkan untuk berhenti. Pada saat berhenti, saya kemudian mengingat bahwa saya akan konfirmasi nanti malam. Akhirnya kemudian saya perintahkan untuk jalan kembali. Tapi pada saat itu saya masih emosi setelah melihat Yosua di situ. Akhirnya saya putuskan untuk konfirmasi sore itu juga, yang mulia. Saudara terdakwa, kemarin kami pergi bersama jaksa penuntut umum dan penasihat hukum saudara menuju rumah saudara di Jalan Duren 3, termasuk di Saguling. Kalau dari keterangan saudara tadi sampaikan, saudara melihat Joshua, sementara saudara di dalam mobil. Setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya sampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar bahwa saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Joshua. Bisa saudara terangkan? Mohon maaf, yang mulia. Pada saat CCTV kan Yosua sempat keluar, saya lihat. Nah, kemudian dia masuk kembali di pintu. Oh, oke. Jadi pada saat itulah kemudian. Pada saat saudara Joshua keluar itu saudara melihat? Belum, yang mulia. Saat kembali ke depan pagar, jadi pintu itu belum tertutup. Jadi saya melihat. Oke, saudara melihat di situ. Kenapa Adan Romer turun duluan, baru mobil itu masih jalan, kemudian saudara turun? Karena saya waktu itu perintahkan untuk berhenti, yang mulia. Oh, saudara perintahkan berhenti. Berhenti. Kan kalau ajudan sudah turun duluan, otomatis saudara akan mengikuti. Tapi ini kan ajudan turun duluan, mobil jalan lagi ke depan, kemudian saudara baru perintahkan untuk berhenti. Waktu itu saya masih bingung apakah melakukan konfirmasi hari itu atau nanti malam, yang mulia. Sehingga saya perintahkan untuk jalan yoginya. Baik, saudara turun. Dalam keterangannya saudara Adan Romer sebagai anggota Brimob bisa membedakan jenis-jenis senjata, termasuk senjata yang dia pakai. Di persidangan kemarin dia menerangkan, yang saya lihat adalah senjata jenis HS warna hitam. Tapi saudara tadi mengatakan saudara jenis Colt ya? Combat Wilson. Combat Wilson. Bagaimana itu terhadap keterangan Adan Romer? Saya sudah membantah. Kemudian pada saat di penandatanganan berita acara di Makobrimob, saya juga sudah menyampaikan ke Romer, dari mana keterangan kamu seperti itu? Ada yang mungkin tidak disampaikan di persidangan ini. Kenapa kemudian dia menyampaikan hal seperti itu, yang mulia, termasuk penggunaan sarung tangan. Saya bilang, dari mana kamu
melihat saya menggunakan sarung tangan dan yang jatuh itu senjata HS, saya bilang gitu. Itu mungkin yang mulia. Ini menjadi sangat penting karena kalau nggak salah tidak disita saudara jaksa penuntut umumnya combat Wilson-nya. Tidak dilakukan penyitaan. Ada penyitaannya. Ada? Saudara jaksa? Oh ada. Enggak, ini menjadi perhatian karena keterangan saudara dengan keterangan saksi sangat berbeda. Artinya kami memandang bahwa saudara dan Adan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata, tapi keterangan saudara berbeda dengan keterangan Adan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf yang mulia, pada saat di pemeriksaan di Makobrimob saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya bilang, ya kamu nggak bisa begitu. Memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian, tapi dia tetap bertahan dengan keterangannya yang mulia. Oke. Selanjutnya saudara masuk ke dalam rumah. Betul ya? Demikian yang mulia. Saudara masuk ke dalam rumah, saudara, siapa yang pertama saudara ketemuin di dalam rumah saat itu? Di carport, Ricky Rizal, kemudian ada Kodir di dekat sampah, kemudian saya terus masuk ke dalam. Di dapur saya bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang mulia. Pada saat yang sama saudara melihat korban ada di mana? Waktu saya masuk, saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat, saudara hanya melihat ketika saudara melewati rumah saudara. Demikian yang mulia. Oke. Kemudian setelah masuk, kapan saudara bertemu dengan Richard? Setelah ketemu Kuat yang mulia. Oh, saudara sempat bertemu dengan Kuat. Di dapur saya ketemu Kuat, saya sampaikan kamu panggil Yosua. Akhirnya kemudian dia keluar, saya masuk ke dalam di ruang tamu itu yang mulia, di ruang keluarga. Richard turun dari atas, saya sampaikan kamu di sebelah saya. Oke. Kemarin dalam keterangannya Kuat Ma'ruf menyatakan panggil Joshua dan Ricky Rizal. Demikian juga Ricky Rizal juga mengatakan saya dipanggil Kuat Ma'ruf untuk masuk ke dalam dengan Joshua. Yang benar? Seingat saya Joshua yang mulia. Tapi kalau mungkin keterangan Kuat, saya ingat dia dua-duanya, ya mungkin dua-duanya yang mulia. Dua-duanya, oke. Saudara sempat mengatakan kepada saudara Richard, kamu siap, tadi kan saudara menyampaikan begitu. Kamu di samping saya. Kamu di samping saya. Selanjutnya korban masuk ke dalam. Demikian yang mulia. Coba ceritakan bagaimana peristiwanya. Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk, disusul oleh Kuat, kemudian saya lihat Ricky di belakang. Kemudian saya minta Yosua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Oh kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Chad, kamu hajar Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh yang mulia. Oke, saudara terdakwa, saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa Pak, ada apa Pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali. Tidak ada percakapan itu di antara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Saudara melakukan
hajar. Tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Chat. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan, Yang Mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian Yang Mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Chat. Hajar, oke. Demikian Yang Mulia. Apa yang saudara lakukan setelah tidak lama? Saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh, Yang Mulia. Menembak maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti. Aku mundur, Yang Mulia. Oke, selanjutnya? Nah, setelah itu saya panik dan sadar gitu, Yang Mulia. Berarti ada korban yang terjadi di rumah saya, Yang Mulia. Selanjutnya? Akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi Richard, Yang Mulia. Saya kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan, harus ada perlawanan ataupun pembelaan diri, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat senjata Yosua di pinggang waktu itu, karena jatuhnya telungkup, saya kemudian mengambil senjatanya, Yang Mulia. Saya tembakkan ke dinding. Ini refleks saya setelah melihat kejadian itu, Yang Mulia. Kemudian saya juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari Yosua, sehingga saya mengambil tangan Yosua untuk menembakkan ke lemari di belakang, Yang Mulia. Karena kalau saya harus tembakkan ke dinding lagi, itu ada halang dengan tangga, Yang Mulia, sehingga saya ambil tangannya kemudian saya tembakkan ke dinding lemari di atas TV itu, Yang Mulia. Tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat, stop cat. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat lie detector ternyata benar bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Kalimat yang saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada, atau stop cat seperti yang saudara sampaikan tadi. Bisa saudara terangkan? Saya sampaikan dalam pemeriksaan saya masih sempat menyampaikan itu, Yang Mulia, karena memang situasi waktu itu sangat cepat, sehingga saya refleks menyampaikan untuk stop, berhenti setelah Yosua roboh. Kemudian memang saya tidak menembak ke arah itu, tapi ke arah dinding, Yang Mulia. Dinding di atas tangga, lemari di atas TV, Yang Mulia. Selanjutnya, dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Joshua, betul? Demikian, Yang Mulia. Bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguling. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya bagaimana, Bang? Oh, sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu, Yang Mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang, Yang Mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding, Yang Mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang
Saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara tahu? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu, Yang Mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal saudara Richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan mengambil untuk senjatanya korban pada saat di rumah Saguling, dan tadi saudara sudah bantah hal itu. Saya tidak tahu, saudara tidak mengatakan begitu. Makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini. Bisa saudara jelaskan? Saya sudah sampaikan, Yang Mulia, terkait pengamanan senjata di Magelang itu saya tidak mendapat informasi. Saya juga tidak meminta keterangan, saya juga tidak meminta senjata itu dari Richard waktu itu, Yang Mulia. Oke, selanjutnya kapan saudara membuat skenario itu? Setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam, menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak menembak yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar. Kemudian Yosua menembak kamu balas menembak. Itu saja skenario awal yang atau cerita tidak benar yang saya minta Richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan. Nantinya apabila dilakukan pemeriksaan, Yang Mulia. Kapan itu saudara jelaskan kepada Richard? Setelah kejadian, Yang Mulia. Setelah kejadian, begitu selesai kejadian atau Setelah sesudahnya? Sesudahnya, Yang Mulia. Sesudahnya. Setelah istri saya antar ke depan untuk diantar Ricky ke Saguling, saya masuk kembali ke dalam menemui Richard, Yang Mulia. Pada saat saudara menjelaskan kepada Richard, siapa yang mendengar itu? Waktu itu hanya kami berdua di dalam. Hanya saudara berdua. Kapan saudara menjelaskan skenario itu kepada Ricky Rizal dan kepada Kuat Ma'ruf? Jadi setelah malam jenazah dibawa, saya menghadap ke pimpinan menjelaskan skenario itu. Kemudian saya juga setelah menghadap pimpinan, saya baru teringat bahwa saya belum menjelaskan ke Ricky dan Kuat. Sehingga dari situ saya menemui mereka di lantai 3 Biro Propos, Yang Mulia. Pada saat itu pemeriksaan masih berlangsung, saya minta waktu untuk ketemu saya di ruangan lantai 3 berempat dengan mereka, Yang Mulia. Saya kemudian nanyakan ke Kuat, kamu sudah cerita apa? Saya cuma menanyakan aja dulu. Jadi pada saat di Biro Provos, demikian, hanya waktunya itu saja. Nanti saudara terangkan lagi. Selanjutnya, jadi saudara hanya menyampaikan skenario pertama mengenai tembak menembak itu hanya kepada Richard. Ke Richard, kemudian setelah itu karena cerita atau skenario itu tembak menembak anggota Polri, maka saya keluar kemudian menghubungi Karo Provos Brigjen Beni Ali, kemudian Karo Paminal, saya juga menghubungi dari Bareskrim, kemudian dari Polres yang waktu itu yang datang duluan adalah Kasat Serse. Nah, Kasat Serse ini masuk, kemudian saya jelaskanlah skenario itu. Skenario awal itu memang saya masih memasukkan kejadian Magelang waktu itu, Yang Mulia. Makanya mungkin dalam keterangan ada kejadian Magelang, kemudian saya minta untuk tidak usah dimasukkan dalam peristiwa itu. Pak Beni Ali datang juga saya jelaskan secara lengkap. Kemudian Pak Hendra Kurniawan juga saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa terjadi peristiwa tembak menembak sudah terjadi, kemudian saya masuk, Yang Mulia. Jadi saya datang, peristiwanya sudah terjadi. Bagaimana peristiwanya itu? Ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah, bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas membantu Kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua menembak Richard menembak Yosua. Tapi secara lengkap apa yang disampaikan dalam pemeriksaan itu mereka yang mengembangkan sendiri.
Seperti contoh keterangan Richard bahwa dia bertanya dalam skenario yang mulia, ada apa bang? Itu saya tidak menyampaikan itu hanya pengembangan dari yang bersangkutan pada saat pemeriksaan yang mulia. Itu yang saya sampaikan. Nah kemudian, mohon maaf saya Lanjutkan. Nah itu yang saya sampaikan, jadi saya tidak ada di TKP waktu itu yang mulia. Saya mendapat laporan dari salah satu terdakwa obstruction yang menjelaskan di ruangan saya bahwa CCTV sudah ditonton, kemudian dia menyampaikan sebenarnya bagus, hanya komandan masuk, itu Yosua masih nongol di taman. Akhirnya saya kaget waktu itu. Artinya bahwa ternyata CCTV di pos satpam ini masih menyorot Yosua, sehingga tidak sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan kepada 3 terdakwa ini. Makanya saya kemudian memerintahkan untuk memusnahkan dan merusak laptop dan flash disk yang sudah ditonton oleh beberapa terdakwa itu yang mulia. Apakah saudara ikut menembak tubuh korban? Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak yang mulia. Meskipun saya bisa lanjut yang mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah yang mulia, saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua yang mulia. Tapi terkait dengan perintah saya untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, saya siap bertanggung jawab untuk itu yang mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara tidak ikut menembak korban. Demikian yang mulia. Tetapi dari keterangan hasil otopsi pertama yang disampaikan kepada para saksi kemarin, menyampaikan bahwa ada 7 tembakan, 6 yang keluar. Dari keterangan-keterangan para saksi di sini kemarin menyampaikan bahwa dari pengakuan terdakwa Richard, saya ingat dia adalah dia menembak kurang lebih 3-4 kali. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan hasil jumlah peluru yang ada di dalam senjatanya Richard setelah diminta oleh saksi Beni Ali dan Susanto. Dihitung pelurunya masih ada 12. Kalau yang digunakan senjatanya Richard, senjata dari Richard Eliezer itu adalah senjata jenis Glock 17, di mana isinya adalah 17, dan menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu yang mulia. Oke. Selanjutnya saudara menerangkan tadi sebagaimana saudara terangkan bahwa saudara menjelaskan kepada Ridwan Soplanit khususnya, dan saat itu Ridwan Soplanit langsung menghubungi Kapolres dan anggotanya di Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Samuel dan anggota yang lain. Tidak lama kemudian saudara Beni Ali dan Susanto Haris, kemudian juga saudara Hendra Kurniawan serta tim dari Polres Jakarta Selatan datang untuk melakukan olah TKP. Saudara menjelaskan skenario itu pada mereka. Demikian yang mulia. Oke. Kemarin diterangkan AKP Samuel bahwa pada saat dia melakukan olah TKP
dia sempat bertanya kepada saudara Richard, dan kemudian saudara hentikan. Bisa saudara terangkan hal itu? Tidak saya hentikan, saya cuma sampaikan jangan keras-keras menanyakan yang mulia, karena dia baru selesai menghadapi peristiwa ini yang mulia. Dari keterangan para saksi kemarin, yaitu para anggota Polres Jakarta Selatan, pada saat melakukan olah TKP di rumah saudara setelah kejadian tersebut, mereka merasa terintimidasi oleh saudara bersama rekan-rekan saudara yang dari Propam, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan olah TKP tersebut. Bisa saudara terangkan? Perlu kami sampaikan yang mulia bahwa anggota Propam yang datang itu dari Provos, yang masuk ke dalam lokasi itu hanya 3 yang mulia. Brigjen Beni Ali, Kombes Susanto, dan salah satu AKP yang melakukan penyitaan terhadap senjata Richard. Sejak saat itulah, dengan berbagai cerita atau peristiwa, semua hampir kurang lebih 95 orang kalau tidak salah, itu terlibat dalam menggerakkan skenario pertama tersebut. Ya yang mulia, karena mereka semua tidak tahu kejadian sebenarnya yang mulia. Betul, artinya kan ketika saudara mulai bercerita dari peristiwa tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 tadi, disitulah mulai bergerak semua tangan-tangannya, sehingga skenario yang saudara jalankan itu tersebar keluar, begitu? Saya bukan menggerakkan tangan-tangan saya yang mulia. Siap. Tapi mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang ada yang saya ceritakan. Kalaulah mungkin saya ceritakan kejadian sebenarnya, belum tentu 92 orang itu akan ikut yang mulia. Dari cerita saksi-saksi, salah satunya kemarin Cuk Purwanto selaku Korspri saudara, sampai dia mempertanyakan, salah apa saya komandan sampai komandan melibatkan saya sampai duduk di persidangan ini. Kemudian dari cerita saksi-saksi para terdakwa obstruction of justice pun menceritakan bahwa mereka merasa dibohongi oleh saudara, sehingga mereka melakukan hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Itu juga mungkin sudah saya sampaikan bahwa mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya menjalankan proses yang saya sampaikan di Duren 3 pasca kejadian yang mulia. Nah, kalau mereka kemudian di awal menganggap bahwa tidak ada kebohongan, itu saya tidak pernah memaksakan mereka untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu terkait dengan mengembangkan kasus ini. Nantilah pada saat kemudian tim sus turun yang mungkin berpangkat lebih tinggi dari saya, kemudian berani melakukan hal-hal, menanyakan hal-hal yang detail dan melihat hal-hal yang mencurigakan ini, kemudian mereka kemudian melakukan penyelidikan ulang yang mulia. Pengakuan pertama Richard itu di tanggal 5 yang mulia. Saya waktu itu di rumah malam-malam dihubungi oleh salah satu pejabat utama, kepala divisi TIK. Dia menyampaikan bahwa, bro, ini Richard merubah keterangan. Lalu saya sampaikan, merubah keterangan bagaimana? Iya, ini sudah buat pernyataan dan sudah menghadap tim sus dan Kapolri menjelaskan bahwa bro yang nembak semua. Waktu itu saya kaget yang mulia, loh kok bisa jadi berubah begitu? Saya bilang, saya tidak akan hadir sebelum berita acara pemeriksaan Richard ini diperlihatkan ke saya bilang. Karena saya tidak pernah merasa melakukan penembakan, apalagi 5 kali yang seperti yang disampaikan oleh Richard di keterangan awal. Nah, kemudian selesai berita acara pagi waktu itu, datanglah Irjen Slamet ini menjemput saya, menunjukkan berita acara. Saya bilang, ya udah, oke, saya akan jawab keterangan ini, dan kalau dengan keterangan ini harus saya diproses, saya siap, saya bilang. Akhirnya kemudian saya menghadap ke pimpinan Polri, beliau juga menyampaikan, ini gimana?
Nah, kalau berdasarkan keterangan Richard ini yang menyampaikan bahwa senjata itu saya ambil di Saguling, kemudian di Duren 3 saya masuk, kemudian saya nembak 5 kali. Setelah bunyi suara tembakan, Richard turun, saya serahkan senjata Richard itu ke dia. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya siap kalaupun saya harus jadi tersangka waktu itu. Akhirnya kemudian saya diperiksa oleh Irsus waktu itu, kemudian dipatsuskan pada tanggal 6, 7 itu kemudian tidak ada pemeriksaan karena saya sudah diamankan di Makobrimob yang mulia dengan penempatan khusus dari Propam waktu itu karena belum ada pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya di tanggal 8 tim sus datang ke Makobrimob yang mulia. Nah, di situ mulai menyampaikan bahwa kamu ngaku aja bahwa peristiwa ini tidak sesuai yang sudah diceritakan karena Richard sudah ngomong, Romer juga sudah ngomong, kemudian kalau nggak salah Ricky juga waktu itu. Ya saya tetap bertahan waktu itu. Akhirnya kemudian disampaikan, ya kalau kamu tetap bertahan maka semua orang di Duren 3 akan saya tersangkakan. Saya sampaikan, loh bagaimana istri saya? Ya kita akan bantu, tidak tersangkakan istrimu, yang penting kamu ngomong. Nah, karena saya merasa bahwa istri saya tidak salah, kenapa harus ditersangkakan dan dia korban, akhirnya kemudian saya menjelaskan cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan di persidangan ini yang mulia. Istri saya waktu itu menangis yang mulia karena menyampaikan bahwa ini mungkin penyebabnya saya, sehingga kejadian aib yang diderita oleh istri saya, perlakuan Joshua ini harus dibeberkan di penyidik kejadian di Magelang itu. Saya sampaikan ya mau diapain lagi karena ya sudah seperti ini, daripada nanti kemudian kamu jadi tersangka. Akhirnya istri saya datang, pada saat pemeriksaan itu juga penyidik, saya tanyakan ke penyidik siapa aja yang sudah merubah keterangan. Richard sudah, Ricky sudah waktu itu, nah, kuat belum. Nah saya minta ke penyidik, saya bisa telepon Kuat biar saya hubungi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu yang mulia. Nah kemudian berproseslah sampai dengan hari ini yang mulia. Oke.